Nih, pernah dapat bantuan lewat KTP nggak? Macam ini? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Dapat bantuan duit? Enggak. Nah, untuk sahabat-sahabatku semua, di Indonesia itu tidak macam di Malaysia. Tahu nggak Mbak, kalau di Malaysia, bantuan itu lewat KTP saja macam ini. Kok mudah sekali? Iya, mudah sekali. Canggih nggak kira-kira? Canggih sekali. Berarti nggak perlu dicatat-catat Mbak. Jadi kalau dapat bantuan itu langsung lewat KTP. Mbak Feni kan lajang, ya kan? Belum punya pasangan atau remaja. Pernah nggak dapat bantuan dari pemerintah? Mungkin 400.000, 500.000, beberapa bulan sekali. Pernah nggak? Enggak. Kalau pas masih sekolah Dapat. sekolahan kan masih pelajar. Oh, KTP. waktu masih sekolah dapat bantuan. Iya. Tapi kalau sudah tidak sekolah dapat bantuan nggak? Enggak. Kenapa nggak? Enggak tahu. Nggak tahu. Enggak ada Dan memang. nggak ada memang ya. Enggak ada. Oke sahabatku semua, kemarin yang rame kangen Mbak Feni. Mbak Feni kemana bang? Kok nggak pernah diajak konten? Nah sekarang Mbak Feni saya ajak sembang-sembang sambil menceritakan tentang inilah perbedaan antara Malaysia dan Indonesia. Jadi di sini bukan niat Bang Toha untuk membanding-bandingkan ya. Jadi sekali lagi bukan untuk membanding-bandingkan, tetapi untuk berbagi informasi Mbak ya. Kebetulan kan saya merantau di Malaysia dan Mbak Feni belum pernah ke Malaysia. Jadi di video kali ini saya ingin sembang-sembang dengan Mbak Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di video kali ini Bang Toha ingin sembang-sembang cerita pengalaman saya selama saya merantau dan tinggal di Malaysia yang memang cukup lama, belasan tahun. Nah, kemarin viral di media sosial yang dimana membahas tentang perbedaan KTP antara fungsi-fungsinya KTP Indonesia dengan KTP Malaysia. Kalau KTP Malaysia semuanya itu bisa dimasukkan ke dalam satu mekat atau KTP. Misal kata dapat bantuan uang bisa langsung masuk ke KTP. Misal kata dapat subsidi apa bisa langsung masuk ke KTP. Tidak perlu catat-catat pakai manual, nggak perlu. Di Indonesia sebenarnya KTP-nya juga ada chipnya, cuman untuk chipnya itu perlu disorot ya, disorot pakai lampu baru nampak ada chipnya. Jadi kalau di Malaysia semuanya bisa diakses lewat mekat atau lewat KTP. Nah, yang membuat saya heran, mungkin buat teman-teman dari Malaysia boleh berkomentar. Ternyata di Malaysia itu anak-anak bujang itu sering dapat bantuan uang, entah itu 200 ringgit, entah itu 300 ringgit daripada kerajaan. Sejak tahun bila sahabatku semua di Malaysia dikasih bantuan semacam itu, apakah memang sejak zaman-zaman dulu? Karena waktu saya berada di Malaysia saya tidak tanya kepada teman saya yang mendapat bantuan sejak kapan bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat Malaysia, yang dimana saya kagumnya seperti ini ya, seperhatian itu kerajaan di sana sampai-sampai anak yang bujang pun dapat bantuan. Dan di sini kalau saya tanya kepada Mbak Feni, Mbak nggak pernah ya, maksudnya misal kata dapat uang 500.000 untuk bagi yang bujang? Nggak ada ya? Enggak ada. Jadi itulah perbedaannya sahabatku semua. Di sana berarti benar-benar perhatian Mbak ya. Iya. Bujang pun bayangkan Mbak, bujang pun dapat bantuan loh. Ya mungkin nilainya nggak banyak, tapi kan setidaknya uang segitu kalau di Indonesia bisa dapat beli apa Mbak? 500.000, 400.000. Bisa dapat keperluan. Bisa beli keperluan ya. Ya sembako bisa. Sembako juga bisa ya. Bisa. Tuh kan sahabatku semua, kata Mbak Feni, uang segitu kalau di Indonesia cukup lumayan mahal ya. Mbak, terus bantuannya Mbak itu tidak lewat dicatat-catat, pakai KTP. Canggih nggak kira-kira? Canggih. Kalau di sini dicatat masih dipersulit. Masih dipersulit ya? Iya. Kadang-kadang nanti bantuan dihapuskan ya kan? Iya. Sebentar sahabatku semua, Mbak Feni melayani pembeli dulu. Jadi kalau di Indonesia sahabatku semua, misal kata dapat bantuan itu masih pakai manual, masih ditulis-tulis. Beda dengan di Malaysia yang dimana cukup pakai KTP saja semuanya serba bisa.
Dan di Indonesia tidak macam di Malaysia ya, yang kemarin bertanya, Bang, kalau bantuan 400.000, 500.000 kepada anak bujang ada atau tidak? Di Indonesia tidak ada, tidak macam di Malaysia. Lanjutkan video semalam, dan hebatnya lagi sahabatku semua, di Malaysia lewat KTP ya kan, atau lewat IC itu bisa melihat gaji kita berapa dan orang ini layak dibantu atau tidak. Dan yang lebih membuat saya kagum lagi, di sana meskipun penghasilannya dalam satu keluarga bisa mencapai 12 juta rupiah ataupun 15 juta rupiah, itu masih mendapat bantuan loh. Kalau di sini misal kata gaji 10 juta itu sudah dianggap orang yang cukup lumayan berada, kelas menengah lah. Tapi kalau di sana uang satu keluarga dapat penghasilan 10 juta ataupun 15 juta itu masih dapat bantuan. Biasanya bantuan belanja lah, yang dimana pakai KTP bisa berbelanja di mall ataupun di tempat-tempat yang sudah disediakan. Biasanya belanja rahmah lah kalau tak silap. Dan kebetulan hari ini Bang Toha beserta sang istri mau kemana, Dek? Mau ke sawah ya? Ladang. Mau ke sawah, bukan ladang. Iya. Mau ke sawah. Kemarin ramai juga yang berkomentar, Bang, mertuanya meskipun sudah berumur tapi tetap lasak. Karena sudah terbiasa, Dek ya? Orang Jawa sudah terbiasa. Orang Jawa itu sudah terbiasa hidup di ladang, hidup di sawah, sahabatku semua. Makanya meskipun umur 80, 70, bahkan 90, kadang-kadang di sini itu masih bekerja di ladang, bekerja di sawah. Dan kebetulan hari ini saudaranya Bang Toha tengah panen padi. Jadi Bang Toha mau bantu-bantu, sekalian mau ambil jeraminya untuk dijadikan makanan lembu atau makanan sapi. Bawa apa, Dek? Bawa bekal. Bawa bekal. Minuman Es dan jeruk. makanan. Oh, ini makanan apa? Coba lihat. Oh, ini di Malaysia namanya bolu, di Indonesia namanya juga bolu, sama. Dan juga lepat pisang. Makanan Indonesia dan Malaysia itu sama, Dek. Kalau di sini namanya apa, Dek? Lepat pisang. Negosari. Negosari. Kalau di Jawa namanya negosari, kalau di Malaysia namanya lepat pisang. Oke, sahabat semua, kita jom pergi ke sawah. Seperti ini sahabatku semua suasana di kampungnya Bang Toha. Di sini ada pokok bambu atau pokok buluh. Buluh di sini itu besar-besar sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan bulunya kecil-kecil ya untuk buat lemang. Di sini ada, cuma harus pergi ke hutan. Namanya bambu hutan atau buluh hutan. Pak Guru ya? Pak Guru ini apa nih? Pak Guru ini apa? Iya. Iya. Kok biyen yo kuliner ini terus ya? Terus sawah-sawah itu. Apa sih? Sudah berapa kok? Bahan. Santai-santai sama tenang. Sampai di Juban terbanter no. Sampai kok ini jual. Gak jalan ini bukan alun deh, Pak. Yuk, Bu, aku. Wes. Marang di mak. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah sampai di ladangnya atau di sawahnya. Masuk yo metune ngene, Mas. Ya lalu sini Dek, harga sawah di sini berapa? Ratusan juta. Ya.
berjuta-juta. 100 juta ya. Banyak yang beranggapan juga dikira Bang Toha itu punya sawah luas. Tapi nggak apa-apa. Itu juga sebagian dari doa. Memang impiannya seperti itu juga sahabatku semua. Ketika merantau, pulang-pulang ingin punya sawah, ingin punya ladang. Tapi untuk membeli sawah ataupun membeli ladang tidak mudah. Karena harganya lumayan, ratusan juta. Dan tidak semuanya tanam padi ada hasilnya. Bahkan di sini ada tanaman padi yang gagal sahabatku semua. Nah, seperti ini suasana di sawah Indonesia. Ini istri saya tengah panggil-panggil mak mertua saya. 4 bulan lamanya menunggu masa panen. Tapi apalah daya, di kampungnya Bang Toha kebanyakan yang tanam padi kena penyakit semua sahabatku semua. Jadi seperti inilah realita menjadi petani di kampung, yang dimana meskipun sudah tanam padi, tidak semuanya tanaman padi di sini itu tumbuh subur. Jadi kalau sudah terkena penyakit seperti ini, hasilnya memang kosong. Petani rugi jutaan rupiah. Yang biasanya saudaranya Bang Toha kalau masa panen dapat 15 goni, dapat 20 goni. Ini pun sawah seluas ini cuma dapat 3 goni. Dan itu mak mertua tengah tolong-tolong. Di sini jeraminya itu tidak dibakar atau dibuang sahabatku semua, melainkan dijadikan makanan lembu. Dan kali ini Bang Toha tolong mak mertua untuk bawakan jerami dihantar ke rumah kandang. Jadi seperti ini sahabatku semua kehidupan di kampung, yang dimana memang keras. Sedih lihat saudara tengah panen padi, tapi hasilnya begitu sangat sedikit. Padahal sudah ditunggu berbulan-bulan. Tapi sayang, akhirnya panen kali ini benar-benar gagal. Biasanya bisa dapat 30 goni, dapat 25 goni. Kini satu sawah yang seluas macam ini cuma dapat 3 goni. Dan biasanya kalau 2 petak macam ini bisa menghasilkan 40 goni. Tahun ini memang benar-benar gagal panen. Gedung dia. Ya, tenang dong. Dan disinggung lagi. Iki mana? Banyak sahabat-sahabat yang berkomentar juga, Bang Toha sudah tak balik ke Malaysia lagi. Ringgit dari hari ke hari makin naik. Sebenarnya juga teringin nak balik lagi ke Malaysia sahabatku semua. Kalau ditanya rugi tak balik kampung, jawabannya ya jelas rugi. Yang dimana biasanya tiap bulannya Bang Toha bisa dapat uang puluhan juta dari hasil merantau. Tapi kali ini di kampung beda cerita sahabatku semua.
yang dimana kehidupannya jauh dengan saat merantau. Tapi mau tak mau Bang Toha harus bertahan dulu di kampung sebab masih ada beberapa urusan sahabatku semua, sambil menunggu adiknya Bang Toha balik kampung, yang dimana alhamdulillah adiknya Bang Toha sekejap lagi nak balik kampung, dan kebetulan beliau pun juga mau beli kambing katanya untuk raya haji. Alhamdulillah Bang Toha pun juga begitu sangat bersyukur ketika saudara-saudaranya Bang Toha merantau di Malaysia dilancarkan rezekinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah punya stok makanan lembu yang cukup lumayan banyak. Jadi kalau di sini sahabatku semua, misal kata kita memelihara lembu atau memelihara sapi, memang harus kena cari rumput. Beda dengan di Malaysia, yang dimana saya itu cukup terheran-heran ketika saya berada di Malaysia, lembu terbiar saja di kebun sawit. Apakah nggak takut hilang sahabatku semua? Bahkan kadang-kadang ada lembu yang sampai kena langgar lori. Itu sering terjadi di Malaysia. Sampai jatuh anaknya. Dan di sini kalau orang kampung sini punya lembu itu memang harus diikat ya sahabatku semua, diikat supaya tidak keluar rumah. Sebab kalau lembu ini terbiar keluar rumah ya bisa-bisa hilang. Tapi kalau di Malaysia lembu sampai puluhan ekor di kebun sawit, saya nampak itu macam benda yang tak berharga. Padahal kalau di sini satu ekor lembu macam ini bisa mencapai harga 15 juta atau sekitar berapa ringgit ya? Ya hampir 4.000 ringgitan lah. Dan alhamdulillah tadi Bang Toha ambil jerami, cukuplah untuk stok 1 hari makan. Meskipun mak mertuanya Bang Toha sudah berusia 70 tahun lebih, tapi beliau memang benar-benar sanggup memelihara lembu sampai 3 ekor. Tapi kadang-kadang Bang Toha juga bantu, biasa bantu bersih-bersih ataupun cari rumput. Dekat rumah lembunya mak mertua Bang Toha di sini kebun Bang Toha, yang dimana hari ini Bang Toha nak ambil cili untuk saya bagikan kepada maknya Mbak Feni. Dan alhamdulillah adik saya bersyukur ringgit tengah naik. Alhamdulillah baru saja buka tabungan dan ada harga tanah yang cukup murah di kampung, akhirnya dibeli dengan adik saya. Alhamdulillah lah, rezeki dari merantau di Malaysia, adik-adiknya Bang Toha bisa beli tanah untuk mungkin buat rumah lembu lah. Sebab yang tanah dekat tepi sawah kemarin katanya mau dibuat rumah, jadi yang beli tanah baru ini mau dibuat rumah lembu. Suatu saat nanti kalau sudah tua, jadi biasanya kalau di kampung itu orang-orang di sini itu memang akan memelihara lembu ataupun kambing. Alhamdulillahirabbil alamin. Cili yang Bang Toha tanam beberapa bulan lalu ini berbuah cukup lebat. Kalau dijual cili macam ini 1 kilo Rp15.000 atau sekitar Rp3.50. Ini cukup agak mahal sahabatku semua. Biasanya cili harganya bisa sampai Rp3.000 atau sekitar 80 sen 1 kilo. Tapi kalau untuk tahun ini lumayan, alhamdulillah. Harga cili tidak begitu turun. Kali ini mau pergi ke rumah maknya Mbak Feni, sekalian saya mau menunjukkan hasil merantau adik saya selama bekerja di Malaysia. Kadang-kadang banyak yang beranggapan jauh-jauh merantau ke Malaysia ngapain? Lebih baik kerja di kampung sendiri, kerja di Jakarta, atau merantau di luar kota lainnya. Yang dimana kadang-kadang
orang-orang tuh tak tahu seolah-olah gaji di Malaysia dengan gaji di luar kota Indonesia itu hampir sama, padahal beda. Bahkan untuk gaji Jakarta saja itu kalah sahabatku semua. Kalau di Jakarta kan gajinya 1 bulan 5 juta, tapi kalau sekarang di Malaysia 1 bulan bisa 6 juta lebih. Itu belum termasuk OT. Ini bukan tentang pamer sahabatku semua atau nak menunjuk-nunjuk, tapi sebagai bentuk rasa syukur yang dimana alhamdulillah perjuangan saya sekeluarga ketika ingin merubah nasib merantau ke negara tetangga akhirnya membuahkan hasil. Ya Allah, sampai busuk-busuk karena Bang Toha lambat petik. Dan Bang Toha beli kebun ini pun hasil merantau dari Malaysia juga sahabatku. Ya meskipun kebun ini tidak luas, tapi setidaknya ada hasil lah untuk tanam cili, untuk masak-masak sendiri. Bahkan kalau Bang Toha, jika ada orang yang ambil cili di kebun di sini, Bang Toha persilakan, siapa-siapa saja boleh ambil cili di sini. Jadi Bang Toha memang halalkan. Karena waktu Bang Toha merantau itu sudah punya hajat, ya Allah, jika suatu saat nanti saya bisa beli kebun meskipun kecil-kecilan, jika ada tanamannya, Bang Toha insya Allah akan saya bagikan pada orang-orang sekitar. Jadi siapa yang nak ambil cili, Bang Toha halalkan. Dan di perantauan juga adiknya Bang Toha itu juga menanam cili, yang dimana alhamdulillah kalau hasil cilinya banyak biasanya dibagikan warga kampung sekitar. Karena kita merantau di Malaysia, orang-orang kampung di sana itu juga sangat baik-baik sahabatku semua. Jadi pada intinya kalau kita selalu berpikir baik, insya Allah dapatnya juga baik, hasilnya pun juga baik. Buat kemarin teman-teman yang bertanya, Bang, tepi sungainya itu ada ikannya apa saja? Jadi di tepi sungainya Bang Toha, kok di tepi sungainya sih? Di depan rumahnya Bang Toha kan ada sungai. Ikannya macam ini sahabatku semua, ikan talapia hitam. Tadi anaknya Bang Toha mancing dapat ikan sebanyak ini, dan kali ini mau saya hantar ke rumahnya maknya Mbak Feni. Jadi kalau di kampung biasanya ikan talapia kecil-kecil macam ini dipotong-potong kepalanya, kemudian nanti akan digoreng kering dan dibuatkan sambal. Jom kita menuju ke rumah maknya Mbak Feni. Alhamdulillah sudah sampai di rumahnya maknya Mbak Feni, yang dimana alhamdulillah adiknya Bang Toha beli tanah sebelah dekat sahabat-sahabatku semua. Nah, Bang Toha akan tunjukkan harganya itu 44 juta, alhamdulillah. Jadi punya tabungan sedikit sebenarnya mau buat rumah, terus tak jadi tabungannya dibuatkan beli tanah nanti biar siapa tahu tahun depan ataupun tahun ketiga biasanya akan naik. Dan di sini Bang Toha akan tunjukkan harga tanah di perkampungan Indonesia. Jadi video ini bukan nak tunjuk-tunjuk atau nak apa ya, kalau dalam bahasa Indonesia pamer, sombong, enggak. Tetapi ini merupakan salah satu hasil jerih payah perjuangan adik saya selama merantau di Malaysia. Alhamdulillah akhirnya membuahkan hasil. Kalau di kampung sahabatku semua punya uang 44 juta ataupun 50 juta sudah bisa dibelikan tanah. Dan kemarin adiknya Bang Toha beli tanah yang dimana seharga 44 juta. Satu petak macam ini ya. Jadi tidak semuanya satu petak. Kalau untuk buat rumah kandang bolehlah, ataupun buat rumah kecil-kecilan. Dan biasanya kalau misal kata beli tanah dibiarkan, apalagi di area perkampungan macam ini, dari tahun ke tahun itu harganya makin naik. Dan di sini ada pohon kayu jatinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 kayu jati lebih lah, dengan harga 44 juta. Memang tidak luas,
Tapi kalau untuk rumah sederhana bisa boleh buah lah, bisa dibuat rumah untuk yang sederhana lah sahabat semua. Inilah hasil merantau daripada di Malaysia. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan alhamdulillahnya lagi, tahun ini adiknya Bang Toha bisa berkurban kambing. Dan inilah kambing nanti yang akan dikurbankan. Jadi saudaranya Bang Toha nanti ada yang pulang untuk kurban kambing. Dan kemarin beli sekitar harga 1.000 ringgit. Tapi kalau untuk hari ini memang tak boleh, sebab mendekati hari raya. Dan kebetulan bapaknya Mbak Feni ini juga beli kambing macam ini. Beli kambing, beli lembu. Ya seperti inilah sahabatku semua kehidupan di kampung. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya sahabatku. Seperti inilah suasana hidup di kampung, yang dimana saat ini Bang Toha juga masih berada di kampung halaman. Kalau dibandingkan dengan saat merantau di Malaysia, memang beda jauh. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan juga bisa memberikan cerita tentang kehidupan saya di kampung halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.